Saya mengucapkan selamat pagi, terima kasih atas kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum itu, saya akan mencerita sedikit dulu latar belakang dalam keluarga saya dan kami semualah. Nah, saya ini khususnya yang belum kenal betul dengan saya lah, banyak sudah yang kenal, tapi saya rasa masih ramai yang belum kenal dengan sungguh-sungguh. Nama saya James Sungap, bangsa orang dusun, senang susun juga kalau kamu mau buat. Asal-usul saya dari Ranau, kami lah bukan saya, kami dari Ranau. Penempatan kami dulu di Kampung Tinanom, banyak kampung ini, Kampung Tinanom, Kampung Nimbalay, Kampung Naba, Tubao, Kampung Kodop. Ini satu kawasan tapi dia berpitak-pitak. Pada tahun kami tinggal di dalam hutan, jauh dari bandar, jauh dari Pakan Ranau. Jadi pada tahun 1958, Bapak saya sudah melayani Tuhan. Ada penginjil dari Ranau, jalan masuk kampung kami, ikut hutan rimba. Mereka jalan kaki selama 1 minggu perjalanan sampai di penempatan kami dalam hutan. Dan mereka memberitakan Injil di sana. Dan yang pertama menerima dan memahami Injil itu Bapak saya. Jadi Bapak saya dilantik sebagai ketua kelompok pada tahun 1958. Jadi pada tahun 1961 saya lahir. Jadi artinya saya sudah Kristen sejak tahun 60-an. Tapi kehidupan yang belum betul-betul Kristen. Setakat Kristen lah. Jadi oleh karena di penempatan kami ini sangat susah dari kemudahan apa saja, baik rumah sakit, kalau ada orang sakit, berusaha juga cari tumbuh-tumbuhan untuk beri obat, tapi gagal, tidak juga selamat, terpaksa semua duduk keliling lah, tunggu dia mati, begitu saja. Begitu juga sekolah. Tidak ada sekolah. Jadi kebanyakan anak-anak di tempat kami dulu semua yang bongkar hutan saja kerja dia. Tiada yang pergi survei kerja, pergi supermarket begitu. Semua bongkar hutan, menebas. Itu saya kerja. Tapi kesehatan dia luar biasa daripada kesehatan kita sekarang lah. Sampai 100 lebih tahun umur dia orang. Nah, oleh karena kemudahan ini tidak ada, maka orang tua-tua kami dulu merancang untuk masuk bandar. Jadi tahun 68 kami berangkat tinggal itu kampung pergi Pakan Ranau. Perjalanan 3 hari 2 malam. Perjalanan baru sampai di Pakan Ranau. Nah, sampai di Pakan Ranau, karena di Ranau kami tidak ada tanah di sana, kami tumpang orang punya tanah selama 3 tahun. Tahun 70 kami jalan kaki lagi dari Ranau pergi Tambunan. Belum ada jalan raya waktu itu, tahun 70. Kami ikut tuh jalan Jipun yang kena cangkul orang Jipun. Sampai kampung Kirokot daerah Tambunan, baru ada 1 kereta saya di sana. Kami berapa orang, 1 hari dia balik-balik angkat kami pergi Pakan Tambunan. Nah, lepas Pakan Tambunan kami menginap 1 malam. Pagi dia Land Rover sudah yang angkat kami balik-balik pergi Bunga Raya, Kampung Bunga Raya Keningau. Kami di sana. Nah, sampai di sana Bunga Raya kami membiaklah di sana, membesar di sana. Dan Bapak saya sudah tetap melayani sampai hari ini. Dia sudah 90 lebih tahun. Dia masih kuat melayani. Bahkan dia boleh cipta lagu lagi sekarang. Dan dia boleh tubuh kelompok lagi. Dia tubuh kelompok Daud. Nah, ini salah satu contoh kesetiaan orang yang betul-betul kenal Tuhan. Orang yang betul-betul mengenali Allah yang dia sembah.
dan sehingga dia tetap setia apapun keadaan. Nah, pada waktu di penempatan kami dulu dia kena penyakit TB tulang. Karena ini tulang belakang memburuk. Apa ini? Ya, buruk. Jadi mama dia sendiri yang menawarkan mau panggil Bomo dari Pekan Ranau, kasih sembuh. Tapi dia bilang biar saya mati daripada saya minta berobat Bomo. Lepas itu adik-adik dia, abang dia buat keranda, macam keranda, pikul dia pergi Ranau. 2-3 minggu perjalanan dia orang baru sampai di Ranau. Sampai di hospital Ranau, tuh dokter Ranau bilang kami mau kirim KL. Dia bilang tidak payah, kalau saya mati nanti keluarga saya susah mau tuntut, biar saya mati di sini. Nah, ini satu kunci kekuatan iman dia yang saya dapat lihat dari dulu. Jadi saya percaya kita semua yang ada di sini, kita tetap setia apapun keadaan, apapun yang kita hadapi, yang belum kita tahu, di depan kita masih teka-teki bagi kita apa yang berlaku, tapi kesetiaan kita tetap kuat dan kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, itu saja pengenalan sedikit, banyak juga baik itu kan. Nah, mau tukar dulu, Saramin. Berlagak muda pula tadi, padahal tidak nampak sudah mau membaca. Oke, hari ini saya akan bawa kamu membaca satu surat Petrus yang terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Sekali lagi 1 Petrus 4 ayat 7. Jangan susah, saya khotbah ini tidak panjang, selalu pun saya khotbah pindik-pindik saja, takut mana tahu dah kogutan di hari kan, mau awal balik tidur. Tiadalah kan. Semua sudah berhenti. Ya. Saya ada beberapa tahun hidup dalam pesta pora, minum, merokok. Bahkan kalau musim minum mabuk, 2 batang bensin itu saya taruh di jari. Tidak cukup 1 ya kalau mabuk. Tahun 86 saya bertobat, saya tinggalkan semua itu dan sampai hari ini terus melayani. Oke. Saya baca, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat ini kita akan bahagikan 3 bahagian, yaitu ayat 7e bagian pertama, dan ayat 7b bagian kedua, dan ayat 7c bahagian yang ketiga. Saudara, pada hari ini kita dapat melihat dan kita juga mengerti apa tujuan Petrus menulis surat seperti ini. Pada waktu Petrus menulis surat ini, pada waktu mereka masih hidup, pada waktu mereka masih bersama dengan jemaat, pada waktu mereka bersama-sama dengan sesama hamba Tuhan, para penginjil, dan pada waktu mereka bersama dengan keluarga, pada waktu mereka bersama dengan ibu bapa, pada waktu mereka bersama-sama dengan adik-beradik mereka. Dan Petrus menulis surat ini memperingatkan bahwa kesudahan kebersamaan jemaat Tuhan sudah dekat. Karena mereka melayani pada waktu itu senantiasa dikejar, diancam, bahkan selalu ditangkap, dipenjarakan. Dan akhirnya Petrus merasakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat di depannya. Kesudahannya kebersamaan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain sudah dekat. Kesudahan kebersamaannya dengan keluarga sudah dekat. Kesudahan kebersamaannya dengan istri atau anak-anak sudah dekat pada waktu itu. Dan kesudahan kebersamaan dengan jemaat yang dipimpinnya sudah dekat. Nah, jadi dalam
pengalaman para rasul ini, pengalaman Petrus, kalau kita tarik pada zaman kita hari ini, dia tetap sama, persamaan dia. Bahwa sekumpulan kita yang ada di tempat ini, kebersamaan segala sesuatu, kita tidak tahu akan berakhir bila. Kebersamaan kita dengan keluarga pun sudah dekat, cuma masih menjadi teka-teki bagi kita. Karena kita tidak tahu, hanya Tuhan yang melihat semua ini. Dan kebersamaan tim pujian juga, kesudahannya pun tidak tahu sudah dekatkah, jauhkah, pertengahankah. Itulah dikatakan masih teka-teki. Bahkan kebersamaan, kesudahan kebersamaan suami istri juga mungkin sudah dekat. Dan kebersamaan kita di dalam keluarga. Mama saya mengakhiri kebersamaan anak-anak dan bapak saya pada tahun 2004 dulu. Nah, semuanya ada kesudahan. Jadi semua tulisan Petrus ini akan membawa kepada kita mempersiapkan, memperingatkan kita bahwa kita hari-hari ini bukan hidup santai dan bukan hidup senang hati. Kita sedang melihat keadaan dunia hari ini. Kesudahan dunia pun sudah dekat. Kesudahan kita hidup di dalam dunia juga. Kesudahan kebersamaan kita dengan jemaat seperti hari ini. Dan kesudahan segala sesuatu. Di antara kita di sini sudah berapa ramai yang sudah mengalami kesudahan kebersamaan dengan ibu bapa, dengan suami istri, dengan anak-anak. Sudah berapa ramai. Jadi hari ini akan memperingatkan kita dan mempersiapkan kita untuk menghadapi kesudahan yang akan datang. Oke, mari kita lihat dalam ayat 7e. Persiapan sebelum kesudahan segala sesuatu. Seperti yang saya katakan tadi, persiapannya adalah satu, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti pendekatan suami dan istri. Apabila kita dekat sungguh-sungguh dengan Tuhan, apapun yang kita hadapi, apapun masalah, baik murah mahal masalah itu, kita tidak akan tergoncang. Iman kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena coba kita lihat suami istri yang selalu berdekatan, yang selalu bersama. Apapun masalah suami, istrinya tahu dan dia bantu. Begitu juga apapun masalah istri, suaminya nampak, lihat dan tahu, dan dia tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Begitu juga kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mau mendekati Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang betul-betul mau mendekati Tuhan punya, apapun masalah kita, Tuhan nampak. Apapun yang kita perlu, Tuhan tahu. Apapun yang menjadi keinginan kita, Tuhan boleh atur. Cuma waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Kita mau yang cepat, tetapi Tuhan menilai lebih banyak masa. Apakah yang kita ingin itu akan membantu pertumbuhan iman dan rohani kita, ataupun sebaliknya akan menghanyutkan kita. Itu prinsip Tuhan. Tetapi soal meninggalkan, soal tidak mempeduli, itu tidak ada bagi Tuhan. Asalkan pendekatan kita dengan Tuhan itu senantiasa hidup. Dan kedua, hadir selalu dalam pertemuan ibadah. Karena kehadiran kita seperti ini akan membuatkan kita terhibur apabila kita melihat teman seiman kita yang datang, bersemangat untuk datang. Kita sendiri akan terhibur dan kita sendiri akan dikuatkan. Dan lebih daripada itu,
seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dan kita baca dari sana, itu tujuannya untuk saling menasihati, saling menguatkan, saling mendorong, saling membetul, dan saling memberi kesaksian di antara satu dan yang lain. Nah, kehadiran dan pertemuan-pertemuan ibadah ini sangat penting dan sangat berkesan, sangat kuat untuk mengutuhkan, untuk menguatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena di dalam pertemuan ibadah inilah kita dapat menerima nasihat-nasihat, menerima, mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pastor-pastor kita. Dan dari sana kita akan mendapat kekuatan, penghiburan, dan kita akan mendapat kunci bagaimana kita mau berhadapan dengan kehidupan kita yang semakin sukar pada hari ini. Dalam Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Ada di sana. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini adalah kunci kekuatan dan kebertahanan iman kita, yaitu senantiasa berdoa. Doa, orang banyak mengatakan doa adalah nafas kehidupan kita. Seperti kita bernapas, tidak ada batasnya, tidak pernah berhenti. Begitu juga doa kita di hadapan Tuhan. Bapak saya pada waktu kami membesar, dia sudah mulai menjadi pendoa syafaat kepada anak-anaknya. Pernah sekali waktu di Bunga Raya, mereka buka ladang, tanam padi, dan sudah sampai masanya untuk membersih padi, buang rumput. Jadi dia datang di ladang, duduk, simpan parang dia berdoa. Berdoa. Dia tidak sadar sekali dia amin, tuh matahari mau terbenam sudah. Jam 5 lebih sudah. Dia berdoa dengan tidak henti-henti, dia tidak berdoa. Banyaklah perkara doa dia untuk anak-anaknya, untuk masa depannya, anak-anaknya, dan kejayaan anak-anaknya. Itu waktu kami masih semua belum kawin. Dan lebih dari itu, supaya anak-anaknya dapat bertobat. Karena ada beberapa kami, saya dengan adik saya satu orang itu, dia masih hidup dalam keduniawian, minum, rokok, dan sebagainya. Dan itulah yang menjadi bahan doa Bapak kami dulu, supaya kami dapat bertobat. Dan puji Tuhan, semua kami 8 orang telah menjadi hamba Tuhan. Bahkan salah satu kakak saya, dia pergi sekolah Alkitab di, dulu disebut nama Suranau. Dan semua kami orang-orang gereja, hasil daripada doa Bapak kami itu. Bukan Bapak kami di surga, Bapak kami yang manusia punya itu. Nah, itulah hasil dan kesan doa yang tidak henti-henti dan tidak pernah putus asa, tidak mengenal arti bosan untuk berdoa. Jadi itu akan menjadi contoh setiap gereja jemaat Tuhan, supaya senantiasa berdoa dengan tidak putus-putus. Supaya pertama, pendekatan kita dengan Tuhan itu kuat, dan juga kehadiran kita, ada kerinduan kita selalu ada semangat, selalu rindu. Belum sampai hari Minggu pun hati sudah menyala, rindu untuk datang dalam kebaktian. Saya selalu tersalah masa untuk datang kebaktian. Saya sudah pakai baju seluar, tiba-tiba bini saya tanya,
Ay, kamu pergi mana ini? Mau pergi sambayang. Mana ada sambayang ini hari-hari nambah ini hari. Tidak malu lah, habis bini sendiri. Baru saya pelan-pelan buka balik baju seluar, oh kan, baru Ariana. Itu artinya kerinduan saya menyala. Kerinduan untuk menghadiri dalam pertemuan ibadah itu sangat menyala. Karena dalam pertemuan itu ada sukacita yang tidak terdapat di dalam rumah sendiri. Ada penghiburan yang kita tidak dapat di dalam keluarga itu sendiri. Hanya saya dapat di dalam pertemuan ibadah. Karena apa? Memuji, menyembah Tuhan itu akan mengangkat roh saya lebih dekat dengan Tuhan. Nah, jadi mari kita hidup di dalam doa yang tidak putus-putus, supaya apapun di depan kita itu, Tuhan sudah siapkan kekuatan, siapkan kunci kita untuk menghadapi semua itu. Oke, yang kedua, ayat 7b. Menguasai diri supaya ada ketenangan. Menguasai diri supaya ada ketenangan. Satu. Artinya menguasai diri adalah mengendalikan pikiran. Kita banyak orang yang gagal mengendalikan pikiran. Sehingga banyak orang yang kecewa, banyak orang yang rugi, banyak orang yang akhirnya salahkan Tuhan. Karena dia tidak menguasai atau dia tidak mampu mengendalikan pikiran. Baik kayak itu. Terima kasih, Ping. Geng dulu pergi Kudat, pelayanan di Kudat 2014. Menguasai diri supaya ada ketenangan, mengendalikan pikiran. Paling utama pikiran yang kita harus kendalikan. Kita kawal, kita jaga, kita punya pikiran. Kadang-kadang ada orang yang mendahului Tuhan. Apa yang dia pikir, dia terus buat. Belum tentu itu iya dari Tuhan. Jadi akhirnya dia akan kecewa. Dia balik salahkan Tuhan. Padahal dia sendiri yang telah mendahului pikiran Tuhan untuk kehidupannya sendiri. Nah, jadi mengendalikan pikiran ini sangat penting supaya kita tidak sembarangan, kita tidak sesuka hati untuk melayani apa yang dipikir, apa yang kita pikirkan. Supaya kita tidak akan mengalami kerugian, kita tidak akan mengalami kekecewaan hasil dari pikiran-pikiran yang tidak terkawal. Apalagi di hari-hari ini, banyak yang mengganggu pikiran kita. Orang muda, ada juga yang terganggu kepikiran, cari pasangan. Ada itu kan, susah hati, mana tahu saya tiada jodoh, susah hati, mana tahu saya tidak kawin-kawin ini. Lalu dia pakai itu pikiran dia sendiri, sembarang tangkap. Akhirnya, dia kecewa. Apa dia kecewa? Pertama, istri atau suami dia kasih hadiah cermin gelap sebelah saja. Lama-lama lengkap sudah itu cermin mata hitam di mata dia. Karena dia salah, dia mendahului Tuhan. Pada waktu saya masih remaja dulu, tahun 78. Waktu itu saya di Manggatal. Saya tinggal dengan adik mama saya di Sepanggar. Banyak perempuan yang mau. Sebab mungkin saya Semangkaliba itu waktu itu masih remaja. Jadi ada ini yang orang Cina Kadajan. Nah, dia punya mama orang Kadajan di Lampang. Bapak dia orang Cina. Itu mama dia sendiri kasih tentu itu tarik sekian tarik kau datang di rumah menunang, dia bilang. Saya pikir oleh karena kami punya agama ini SIB, dia Katolik,
Itu saja saya punya senjata itu. Saya kuat mempertahan agama SIB saya dulu. Asal ada perempuan yang mau kawan-kawan, kalau bukan SIB tetap saya tidak mau terima. Walaupun di kampung saya sendiri Bunga Raya ada yang kirim surat. Sampai mama saya bilang, bagus kok balik di KK. Jangan pulang di sini, dia bilang. Ya takut ini perempuan-perempuan sembarangan saya datang. Tapi ini yang kirim surat pun dia orang Katolik juga. Dia bukan SIB, saya tolak lagi. Jadi saya tunggu rencana Tuhan. Saya tunggu, kalau bukan nasihat dari ibu bapak, saya tunggu cara Tuhan, rencana Tuhan. Sekali Tuhan kasih saya jodoh orang Katolik juga, satu kampung. Tapi saya tidak boleh lawan sudah, sebab itu Tuhan punya atur. Nah, jadi apa yang jadi sekarang dia jadi pastor. Nah, dari Katolik dia jadi pastor, dan akhirnya semua kakak dia, abang-abang dia, ibu bapak dia ikut SIB juga. Nah, kalau Tuhan yang merancang, itu ada hasil, ada kebaikan dia, ada keindahan dia. Tapi kalau kita ikut pikiran sendiri dengan sembarangan, nah itu yang berlaku. Kehancuran ada, pertengkaran setiap hari ada di sana. Nah, jadi mari kita kendalikan pikiran kita berdasarkan pimpinan Tuhan dan berdasarkan dengan doa setiap hari yang tidak putus-putus. Dan kedua, mengawal perkataan. Mengawal perkataan ini sangat penting karena kita mau jadi saksi kepada orang lain. Kadang-kadang ada orang yang berkata-kata dengan tidak terkawal. Walaupun dia orang Kristen, dia sudah tahu kesabaran, dia sudah tahu kerendahan hati, dia sudah tahu kelemah lembutan, tapi sekali dia jumpa orang yang memang seperti tombak menyusuk dalam hati dia, habis dia punya cakap. Hampir dia mau dia mau siram ludah itu muka orang. Ya, tiada pun tumbuhan di muka itu orang, dia siram juga pakai ludah. Ya, mengawal perkataan ini sangat penting. Seperti Yesus, walau macam manapun orang Farisi dan orang-orang yang menentangnya pada zaman Yesus dulu, tetapi Yesus tetap berkata-kata dengan lemah lembut, berkata-kata dengan berisikan kasih kepada setiap orang. Dan itulah contoh yang baik kita pakai untuk berdepan dengan banyak orang. Apalagi hari-hari ini banyak orang yang tertekan, banyak orang yang bingung dengan ekonomi, makan minum dan sebagainya. Banyak orang yang kasar. Kau tengok saja di Facebook. Kalau kita lihat Facebook sekarang ini, tiada sudah yang aman, bah. Semua tengah jalan saya pun bertumbuk. Tengah jalan pun berbunuhan. Dunia tiada aman sudah. Jadi kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Bahkan kesudahan umur kita pun kita tidak tahu bila. Yaitu kepentingan kita senantiasa mendekati Tuhan dan selalu hadir dalam pertemuan ibadah dan menguasai diri dengan cara mengendalikan pikiran dan mengawal perkataan. Gunakan perkataan yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Gunakan perkataan yang memberkati, gunakan perkataan yang menguatkan orang lain, dan gunakan perkataan yang membuatkan orang yang belum kenal Tuhan itu akan mencari dari mana sumber kita untuk mendapatkan perkataan-perkataan yang indah bagi mereka. Nah, yang ketiga, mengawal dan menilai tindakan. Kepandai tikuan pun janganlah terus pelengkik kalau ada masalah kawan. Nilai itu tindakan. Apakah tindakan kita itu benar atau tidak? Apakah setimpal, berbaloi tindakan kita atau tidak?
Jadi semua ini kita akan nilai. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal kelemah lembutan Tuhan, sudah mengenal kerendahan dan kesabaran Tuhan. Ini adalah satu kunci kita untuk berhadapan dengan orang yang hampir mengangkat kaki kita naik kepala mereka. Ya, jadi mari kita mengawal dan menilai setiap tindakan kita agar kita tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain, kepada masyarakat sekitar di tempat kita tinggal, kepada kawan-kawan kita, kawan sama-sama kerja, dan siapapun. Mari kita gunakan semua kunci ini, yaitu mengendalikan pikiran, mengawal perkataan, dan mengawal dan menilai tindakan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bahagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, kita melihat setiap orang yang terlibat dalam sukan, mereka akan mempersiapkan banyak perkara. Dan mereka tidak akan sembarangan makan makanan yang tidak membantu tubuh, kekuatan tubuh, dan kesehatan tubuh mereka. Itu semata-mata untuk mendapatkan hadiah. Dikatakan hadiah fana, yaitu hadiah yang tiada artilah bagi dalam iman kita. Itu hadiah yang hanya sementara. Tetapi kita dalam pertandingan kita dalam iman, kita akan mau mendapat hadiah, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi perlu persiapan dan perlu semua ketiga-tiga ini ada di dalam kehidupan kita, yaitu mengendalikan pikiran, mengawal perkataan, mengawal dan menilai tindakan. Yang ketiga, 7C. Pentingnya berdoa. Pertama, karena doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu cara kita bercakap dengan Tuhan. Doa itu cara kita bercerita dengan Tuhan. Doa itu cara kita menyatakan apa yang kita inginkan di hadapan Tuhan. Doa itu cara kita menyerahkan kepada Tuhan apa masalah kita. Doa itu cara kita untuk mengadu. Doa itu cara kita untuk melapor apa masalah kita dan keluarga kita dan sekeliling kita. Oleh itu doa itu sangat penting. Berdoalah. Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kedua, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita senantiasa hidup di dalam doa itu, berarti kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Apabila hubungan kita dengan Tuhan itu akrab, maka andalan kita, pengharapan kita itu senantiasa menyertai kita. Kita akan pergi kemanapun, apa kita buat pun, Tuhan tetap ada bersama kita. Karena kita hidup, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketiga, doa mengubah segala sesuatu. Yakub 5, 16, 17, 18. Yakub 5, 16, 17, 18. Ini terakhir sudah ini. Jangan kamu marah. Ya, sedikit sudah ini. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ini kuasa daripada doa yang benar
sangat besar kuasanya untuk mengubah segala sesuatu dalam baik kehidupan kita, baik keluarga kita, baik negara kita, daerah kita, dan sebagainya. Semuanya boleh diubah hasil daripada doa yang sungguh-sungguh. Pada waktu bapak saya ada cucu, kami semua sudah kawin, dan doa syafaatnya beralih kepada cucunya. Bukan lagi hanya anak-anaknya kami, tetapi sekarang dia menjadi pendoa syafaat cucu dia semua. Pada waktu anak kami Joshua, kamu kenal Joshua kan, yang ada restoran sin Stop by Kopitiam, ya, di Sikiwan yang nomor 6. Pada waktu dia eksiden di Kota Kinabalu, patah kaki dia. Lalu suatu hari kami pergi melawat bapak di Bungaraya. Bapak saya nampak, dia tanya, macam mana aku eksiden? Nah itu anjing begitu. Dia sudah sampai di Siring, kalau saya rest moto, dia balik pula sana lada sakana, dia bilang. Nah itu baru teguran Tuhan yang pertama, dia bilang. Padas juga lah dia punya, saya punya bapak punya cakapin. Itu baru teguran Tuhan yang pertama. Mungkin kau tidak rajin berdoa, mungkin kau tidak rajin pergi sembahyang, dibilang. Tapi kalau mulai hari ini kau masih lagi tidak rajin berdoa, sembahyang, menyerahkan hidup dengan Tuhan, nanti Tuhan tegur kau lebih kuat lagi daripada itu, dibilang. Mari kita berdoa. Dia bawa berdoalah, dia doa supaya budak itu. Yang lepas itu dia kasih keluar nasihat-nasihat, macam-macam nasihat dia untuk cucu-cucu dia, untuk kejayaan cucu dia, untuk kecemerlangan cucu dia semua. Jadi puji Tuhan, cucu-cucu dia juga tiada juga yang mengemislah, semua pandai cari makan. Ya, si Herodes dia CEO sini pembakal Solo Sabah sana, pimpin tahu sudah itu. Nah Joshua nomor 6 dia minat masak-masak dulu, dia kerja restoran Jipun Buya di Luyang. Kalau dia dengar ada yang mau siwa di sini, dia berhenti terus dia masuk sini. Nah, jadi sampai hari ini puji Tuhan dia masih lagi di sana. Jadi artinya dia ada untung untuk makan dia sendiri saja. Jadi puji Tuhan, dan Sikiwan memang banyak ramai orang yang tahulah kejayaan dia. Nah, jadi ini semua hasil daripada doa-doa Bapak saya sebagai pendoa syafaat kepada anak dan cucu-cucunya. Dan salah satu anak kami juga dia kerja di Korea sudah 2 tahun. Dan yang lain bawa bus. Tapi kalau dia yang bawa bus tidak macam lain orang. Yang lain orang susah mau cari pelanggan. Tapi ini anak kami ini si Sorum, kamu kenal begitu kan? Dia selalu kena cata. Banyak orang yang suka cata sama dia. Sebab dia ini jauhkah, dekatkah, dia antar saja. Dia tidak pilih tempat. Dan dia tidak pilih masa. Dia tidak pilih itu jalan baguskah, tidak. Jadi semua ini adalah berkat daripada Tuhan dan hasil daripada doa syafaat Bapak saya itu. Nah itu kebaikan dia. Dan itu keuntungan dia apabila kita hidup dalam doa untuk mendoakan keluarga, mendoakan jemaat, dan mendoakan semua orang yang percaya, bahkan orang yang tidak percaya, dan berdoa untuk kerajaan kita. Pilihan raya tidak lama akan datang, kita akan mau berdoa supaya Tuhan sendiri yang memilih orang yang dia percayakan untuk menjadi wakil setiap rakyat dalam daerah-daerah masing-masing. Dan di dalam pilihan rakyat juga ada perkara yang menguji kekudusan kita. Ada hal-hal yang akan menguji kekudusan mulut dan pikiran kita. Apa itu? Yaitu apabila kita menyokong seseorang, dialah yang saya sokong, dia yang jadi pemimpin saya bagus.
Sekali limpas pilihan raya, lain orang. Bukan itu. Nah, keluarlah itu perkataannya bodoh ini orang. Pukimak punya. Bukan kau yang saya suka. Ini, mengundi pun ada perkara yang menguji kekudusan perkataan. Dalam Alkitab mengatakan, janganlah ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu. Nah, ini semua akan menuntut kekudusan hati, pikiran, dan perkataan. Oke, terima kasih. Sampai di sini, mari kita terus hidup setia dengan Tuhan. Mempersiapkan sebelum kesudahan segala sesuatu, baik itu kesudahan segala sesuatu dalam dunia, maupun kesudahan segala sesuatu dalam keluarga, kesudahan segala sesuatu dalam suami istri, kesudahan segala sesuatu di dalam anak, ibu, dan bapak. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, menghadiri pertemuan-pertemuan setiap ibadah, dan mengendalikan pikiran, mengawal perkataan, mengawal dan menilai tindakan. Dan terakhir, berdoa dengan sungguh-sungguh, doa yang tidak putus-putus. Dan jadikan doa itu sebagai nafas harian, sebagai nafas setiap saat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, sekali lagi kami datang bersyukur Tuhan, firman-Mu sudah selesai diberitakan, dan selebihnya Tuhan Engkau yang bekerja, Roh Kudus yang akan berkarya di setiap kami yang sudah menerima dan mendengar, dan biarlah firman ini Tuhan akan menjadi pegangan dan kekuatan kami bersama sebelum kami menghadapi kesudahan sesuatu yang masih menjadi teka-teki dalam kehidupan, bahkan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Yesus Kristus. Ini doa kami yang kami naikkan dan yang kami ucap syukur di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin.